Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Mausu'atul Akhlaq. Kali ini tentang hadis-hadis tentang wahan. Ya. Nanti akan disampaikan definisi wahan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. An Thauban radhiyallahu an. Dari Thauban radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qis'atiha. Faqala qailun, wa min killatin nahnu yawma idzin. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gussa'un ka gussa'is sail. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum wal yaqdhifunna Allah fi qulubikumul wahna. Faqala qail, ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Diriwayatkan oleh Thauban, Rasulullah bersabda, hampir ya akan tiba suatu saat antada'a alaikum, umat-umat mengerumuni kalian. Jadi umat-umat lain akan mengerumuni kalian. Kama tada'al akalatu ila qis'atiha, seperti orang-orang yang memperebutkan makanan dalam sebuah piring. Faqala qail, ada yang bertanya, wa min killatin nahnu yauma idzin, apakah jumlah umat Islam waktu itu sedikit? Jadi hadis ini ingin menyampaikan kepada kita, suatu saat nanti kalian akan dikeroyok oleh banyak orang, banyak golongan. Karena pengertian ngeroyok itu kan berarti jumlah yang ngeroyok banyak, korbannya sedikit. Maka sahabat bertanya, apakah jumlah kita sedikit saat itu? Rasulullah menyatakan bal antum yauma idzin katsir. Tidak, justru banyak. Ya, jumlah umat Islam justru banyak pada saat itu. Akan tetapi kalian seperti buih, kagussa isail, seperti buih ombak. Jadi banyak buih ombak tapi tidak punya energi apa-apa, dihempaskan ya ke sana kemari. Wala yanzi'anna Allah fi suduri aduwikum al-mahabata minkum, dan Allah akan mencabut, sungguh-sungguh Allah akan mencabut dari dada musuh-musuhmu. Apa yang dicabut oleh musuh-musuhmu? Al-mahabata minkum, kewibawaanmu. Ya, jadi karisma kita dicabut oleh musuh. Musuh jadi nggak takut pada kita. Wal yaqdhifunna Allah fi qulubikumul wahna, dan Allah akan memasukkan ke dalam hatimu wahan yang kita bahas ini. Jadi pada waktu itu hatimu wahan,
terkena wahan. Itu yang menyebabkan musuh-musuh nggak takut padamu. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu, wahan itu apa sih? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut kematian. Ya. Qala al-azimu abadi fi syarih hadzal hadis yusikul umam yaqrubu. Singkatnya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi hadis ini memberitahu pada kita masa depan umat Islam akan dikeroyok ya oleh orang-orang dari berbagai penjuru, karena mereka nggak takut lagi pada kita. Wibawa kita rontok di dalam hati mereka. Ditanya kenapa? Karena hubbud dunya karahiyatul maut. Apa definisi maksud dari hubudnya? Huma mutalazimani, kedua-duanya talazum, satu paket. Orang yang cinta dunia takut mati berat ke dunia. Wa ka'annahuma syai'un wahid yad'uhum ila i'ta'i daniyah fid dini minal aduwil mubin wa la nas'alallahu afiyah. Jadi kedua-duanya ini menjadi satu yang membuat kita hina, sehingga musuh berani pada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang hadis yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, idza tabaya'tum bil inah, kalau kalian bertransaksi inah, nanti akan dijelaskan inah itu apa. Wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizar'i, dan kalian suka dengan pertanian. Wa taraktumul jihada, dan kalian meninggalkan jihad. Salatallahu alaikum dzillan la yanzi'uhu, maka Allah akan menguasakan pada kalian kehinaan. Jadi maksudnya musuh akan menguasaimu. La yanzi'uhu, tidak akan pernah lepas, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali ke agamamu. Ya, jadi hadis yang kedua ini memberitahu kepada kita tentang wahan. Karena kita wahan, kita tidak peduli lagi pada agama, justru pedulinya pada inah. Nah, inah ini apa? Inah ini ditafsirkan dengan ini, transaksi riba sih sebenarnya. Inah di sini ada nggak ya? Biasanya ada ini. Wah, adanya di syarah yang lain. Idza tabi'ina, di sini ada nih. Ya, disampaikan oleh Syekh Munawi, beliau mengatakan inna itu ayyabi asil'an bithamani li ajal. Seseorang membeli benda, memberi kebutuhan dengan cara hutang. Ya. Tsumma yashtari minhu bi aqalla minhu. Kemudian dia membeli dengan harga yang lebih murah. Jadi si A sebenarnya butuh uang, tapi diakalin. Diakalin gimana? A, katakanlah A ini Aris ya, supaya gampang. B, Burhanuddin contohnya. Si Aris datang ke Burhanuddin, contoh aja ya, kepada Pak Burhan. Sebenarnya Aris ini butuh uang. Nah, Pak Burhan ini pedagang, dia jual motor ya. Ini contoh aja, sebuah motor dihargai 12 juta, contohnya satu unit. Aris datang kepada Pak Burhan, beli motor 12 juta, tapi utang ya, contohnya 2 tahun. Nah, setelah dibeli, Aris ini datang lagi ke Pak Burhan, ingin menjual motornya yang barusan dibeli tadi, tapi dengan harga yang lebih rendah. Dia tak jual 10 juta. Wong memang niatnya butuh uang, bukan butuh benda, tapi dia diputer, namanya hilah. Nah, itulah yang disebut dengan inah. Ya, kata di sini definisinya itu.
Ayabi asilan, seseorang membeli benda dengan cara hutang, kemudian ia menjualnya kepada yang pedagangnya itu dengan harga yang lebih rendah tapi kontan. Jadi dia ngutang 2 tahun 12 juta. Dia sebetulnya nggak butuh motor, dia butuh uang, tapi diputer sama dia. Dia beli motor. Kadang-kadang motornya belum diterima, malah tak jual lagi aja. Ya. Maka oleh si pedagang dilepas, ya, dibeli dengan 10 juta. Nah, itu kan sebenarnya ngutangin orang 10 juta, bayar dalam 2 tahun 12 juta sebenarnya. Tapi diputer begitu. Nah, itu nama inah. Kalau kalian senang dengan inah, transaksi begitu, dan kalian meninggalkan jihad, singkatnya tamat riwayatmu gitu. Ya, hadis ini memberi itulah disebut wahan. Kalau kamu udah senang pada pertanian, seperti seorang sahabat ketika melintas di sebuah kebun yang begitu indah, dia minta izin pada Rasulullah untuk menekuni pertanian, tidak ikut lagi kegiatan Rasul. Nanti kalau panen tak bagi, saya bawa ke Madinah. Rasulullah melarang. Lebih baik kau bermasyarakat dapat sedikit daripada kamu dapat banyak tapi sendiri. Karena pada waktu itu memang umat membutuhkan semangat dan energi dari pengikutnya. Al asbab mu'inati ala takhallus minal wahan. Bagaimana athar wahan, apa pengaruh dampak ekses negatif dari wahan? Sababun min asbabi ta'arud li bughdillah, akan memantik kemurkaan Allah. Kalau kita maksudnya masing-masing udah ngurusi diri sendiri, egois, sudah nggak peduli pada perkembangan Islam, kita orang Islam nggak peduli pada Islam, ya sudah, tamat riwayatmu. Itulah yang disebut dengan wahan. Jadi kita harus tetap, betapapun sesama muslim kadang-kadang terjadi gesekan, itu biasa. Itu memperbanyak pahala. Ya, kita gesekannya dengan sesama manusia. Kalau kita malaikat dengan malaikat mah nggak pernah gesekan, presisi dia. Yusabbihu bihamdih, tetap bertasbih. Mereka flat, tidak gesekan. Tapi sama manusia namanya bermasyarakat pasti gesekan. Ya, ada yang tersinggung, ada yang tidak. Tapi itulah, gesekan itu seperti yang terjadi pada mesin cuci. Apa sih yang menyebabkan pakaian kita bisa bersih? Karena gesekan. Coba kalau saudara nggak percaya, cuci aja baju cuma satu aja, susah bersih itu. Ya, jadi tempatnya gede, kainnya cuma satu, muter-muter sih ya nggak bersih, justru dia gesekan. Begitu juga padi saat dialu, apa yang menyebabkan dia terkelupas dari kulitnya? Ya gesekan dengan temannya. Sebab kalau dia kena benda keras pasti ajur jadi benir. Dia gesekan. Gesekan itulah yang menyebabkan bersih, namanya tazkiyah. Ya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang kedua, sababun litasalutil adu ala ummat wa taqalibihi alaiha wa idlaliha wa tajibu khairataha, akan menyebabkan tasalutul adu, musuh menguasai kita. Seperti yang sekarang terjadi pecah perang. Ya, memang terlepas dari Iran tidak sama dengan kita anggaplah mereka sebuah negara. Tetap sebenarnya tidak boleh begitu. Amerika tidak boleh berlaku begitu, sewenang-wenang, termasuk kepada Venezuela. Coba kalau kita posisinya sebagai negara Venezuela, tahu-tahu diambil aja presidennya, apa-apaan begitu. Yang boleh menurunkan ya rakyatnya. Ya, kalau presiden kita diturunkan oleh rakyat itu wajar. Karena rakyat sudah tidak mau, ini negara lain kok ikut campur, padahal di situ ada PBB. Itulah keserakahan. Ya, keserakahan luar biasa. Menjelang perang dikabarkan anak Donald Trump itu ngeborong minyak
Ini masuk minyak bumi. Ya siapa tahu nanti kan bahan bakarnya naik, dia udah pinter gitu. Ya, itu semua itu yang membuat kita sengsara. Ini alhamdulillah kapal tanker kita yang membawa BBM dibolehkan lewat. Kita negara Indonesia ini punya cadangan 21 hari. Kalau tidak ada pasokan, pasti harga naik, akan menjadi beban anggaran APBN ya, akan menjadi beban APBN karena APBN kan ditentukan harga minyak sekian. Nah, yang tertahan di Selat Hormuz sudah dibolehkan lewat, alhamdulillah. Jadi berpengaruh juga kalau kita kan impor ini minyak kita, walaupun kita punya penghasil minyak, tapi kita nggak bisa mencukupi. Kita harus ngebor. Nah, ngebor itu kadang-kadang kan merusak lingkungan. Ngebor terus, ini seperti air tanah. Kalau kita terus semua pakai air tanah, industri lama-lama kebebes itu. Makanya Jakarta itu turun terus. Nggak tahu berapa mili setahun itu. Ya, itu jadi lingkungan hidupnya buruk karena tidak wa fasadil barru fil wal bahru fil bima kasaba aidin nas. Darat dan laut menjadi tercemar karena ulah manusia. Tuh yang kedua ya. Yang ketiga, al-wahnu yaqtulul ghirah. Wahan membunuh, artinya akan memadamkan ghirah, semangat dalam beragama. Ya, jadi kita di satu sisi diminta untuk semangatnya naik, tapi di sisi lain kita bersatu dalam kebersamaan. Nah, ini yang susah, sehingga wala yazaluna mukhtalifin illa man rahiba rabbuk. Mereka senantiasa akan berselisih kecuali orang-orang yang tertentu yang mendapat rahmat. Jadi orang yang mendapat rahmat itu paham bahwa manusia itu tidak mungkin bisa satu persis bersatu semuanya sama, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ada akal. Akal lah yang menyebabkan kita berkreasi. Ya, namun kalau diwanti-wanti, kalau akal bertabrakan dengan wahyu, akal yang kalah, harus ngalah, itu aja. Tapi sepanjang tidak ada wahyu, kita berkembang terus. Perkembangan akal ini sudah membawa kesejahteraan buat umat manusia. Kita menemukan banyak ya kemajuan kedokteran, kemajuan ilmu fisika, ilmu bangunan, banyak dikembangkan oleh anak-anak manusia. Sehingga kita bisa begini. Saudara dan saya bisa ada di ruangan dengan udara sejuk. Nah, ini kan juga hasil kita. Mana ada ayam bisa bikin AC, kambing nggak bisa. Manusia yang bisa. Nggak tahu jin bisa apa enggak. Saya bukan jin, nggak tahu. Mereka kalau kepanasan gimana nggak tahu. Kita bisa menciptakan ini. Bahkan di Eropa cuacanya dingin bisa dipanasin. Kan mobil Eropa itu ada yang iya kan, buat pemanas ya. Dingin, panasin. Panas, didinginin. Kita bisa melakukan perubahan untuk nasib kita. Sampai sedemikian rupa, sampai kelahiran aja bisa diatur. Mau tanggal yang cantik, 22, tanggal 2, 2002, serba 2, bisa konsultasi dengan rumah sakit. Kelahiran bisa diatur. Walaupun kita umat Islam sih ada aturannya, itu maksudnya manusia udah begitu, termasuk cloning. Ya, jadi melakukan reproduksi tanpa kawin itu sudah dilakukan pada binatang. Pada binatang sudah. Tapi manusia bersinggungan dengan moral, sebab nggak digituin aja populasinya udah kewalahan, banyakan. Maka cloning tidak boleh, kelon boleh gitu. Ya, kelonan. Kalau kita umat Islam nggak peduli ya, walaupun disuruh
dibatasin tetap aja banyak. Tapi di Eropa sudah kewalahan, pada nggak mau ngelahirin, sehingga jumlah bangsa mereka menurun drastis. Contohnya Israel itu perlu mengimpor dia, meminta pulang, dikasih fasilitas, kasih rumah, kasih apa itu. Padahal itu kan bukan asli si Israel, orang Israel itu. Orang dari luar negeri diimpor ke situ, didatangkan. Ya, begitu juga negara-negara lain. Nah, kita kembali ke sini. Yang keempat, sababun fi diyail ummat wa tashardumiha wa dhihaburiha. Menjadi sebab cerai berainya umat, susah dikoordinasi. Ya, contohnya begini. Kita selaku warga negara belum ada kewajiban bela negara. Kita belum diterapkan bela negara. Tapi selaku umat Islam, kita harus punya semangat jihad. Suatu saat kalau kondisi keamanan sudah gawat, sudah tidak bisa ditangani oleh TNI, tidak bisa ditangani prajurit, pasti pemerintah akan mewajibkan bela negara. Di negara-negara maju sudah, termasuk Singapura, wajib militer. Ya, kalau musuh itu sudah demikian, seperti kita di kasusnya kayak Venezuela, itu pasti sudah kewalahan, kita harus bela negara. Tapi ya itu, ketika diwajibkan, ya dia juga pilih-pilih, nggak semua orang. Nah, ini kalau maksudnya kalau di peluit dibunyikan, jangan-jangan kita berserakan, ada ke sana gitu, nggak bersatu, karena tidak terkoordinir. Kita tidak terkoordinir, jangan peluit, ayo kita wah ada yang ke sana, ada yang ke sana, nggak bisa bersatu. Tapi saya dengar orang yang menjadi warga Singapura ketika dia menjadi menerima bela negara itu, nanti kalau saat perang dia sudah tahu kedudukannya, posisinya apa menjadi paramedis, apa di depan frontliner, apa bagian apa gitu. Nah, itu sudah ada tugas-tugasnya. Waktu amannya, nanti begitu pecah perang dia sudah ya, jadi sudah skenario terburuk lah. Nah, kita belum sampai ke situ. Mudah-mudahan ya, aman-aman saja. Tarawih masih bisa, tapi ya kita males. Udah pesen dulu, jangan lama-lama ya. Apalagi suruh perang, tuh kan. Baru hujan rintik-rintik aja nggak datang, apalagi banjir besar. Ya, kita begitu. Itu namanya penyakit wahan. Baru sedikit saja udah keok, istilahnya tuh. Cuma ini aja, gerotnya aja, suaranya. Ayam, begitu dilawan lari tebir-tebir. Itu namanya wahan. Yang kelima, alwanu sababul idimalil ardi wa khirabiha wa ilakil harthi wanas. Wahan ini menyebabkan hancurnya bumi. Artinya kita mau melakukan sesuatu ragu-ragu karena ketakutan. Ya, jadi kalau kita mau berpikir cerdas, siapa yang diharap bisa mempertahankan Republik Indonesia? Yang diharap adalah umat Islam. Yang diharap adalah umat Islam. Umat Islam kalau benar insya Allah bersatu. Kita memang beda-beda, ada Muhammadiyah, ada NU, tapi kita tidak punya keyakinan orang Muhammadiyah kalau sholat di masjid NU tidak sah. Nggak ada begitu. Ya, tidak ada. Jadi apa hubungannya sipil dengan tentara? Tentara, saya jawab, bapak-bapak sebagai muslim harus memberi contoh. Jumlah yang begitu banyak aja dari bapak-bapak ini. Jangan kelasnya kelas ya nggak naik-naik pangkat dari dulu-dulu gitu-gitu aja. Macet, kopral macet gitu. Harus tinggi kita. Ya. Jadi kalau sekalian kalau ada di situ harus tinggi. Dan kepada mereka kita juga punya ayat-ayat. Jadi ayat-ayat jihad ini jangan dimatikan kecuali kepada sipil.
Ya, kita suruh angkat senjata, belum pernah latihan ya nggak bisa. Tapi kita kan suatu saat berdakwah kepada tentara. Kita harus pompa semangat mereka. Harus menjadi muslim, kejar derajat setinggi-tingginya. Sebab hanya di tangan orang yang saleh lah Indonesia berharap bisa menjadi negara maju. Yang jujur ya. Karena masalahnya di Indonesia ini masih banyak warga yang tidak ingin Indonesia maju. Anehnya gitu. Dia memajukan bangsa lain, contohnya mengambil keuntungan, ya kan? Sementara keuntungan yang diambil menginjak bangsanya sendiri. Tuh, contohnya kita kalau ada sama-sama barang buatan Indonesia dengan luar negeri, cenderung beli yang luar negeri, padahal kualitasnya sama. Contohnya gitu. Beberapa presiden sudah memberi contoh, contohnya Pak Harto nggak pernah berobat ke luar negeri, mati di Indonesia. Itu nasionalismenya tinggi. Pak Habibie juga begitu, nggak ke luar negeri, dia pada punya kemampuan bahkan menjadi warga negara sana kalau dia mau, tapi dia berbakti untuk Indonesia. Itu banyak dicontohkan oleh. Ya, jadi nasionalis itu tidak haram. Hubbul watan itu bukan sesuatu yang haram. Sebab Rasulullah sendiri bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Jadi nasionalisme itu sendiri ada orang Arab. Nah, demikianlah materi tentang akhlak. Saya ingin menyampaikan ini, materi yang lain seperti kemarin yang saya sampaikan, yaitu tentang sholat tahajud di 10 hari akhir. Dalilnya mana gitu saudara tadi. Kan kemarin saya menjanjikan itu kan. Saya petikkan fatwa nomor 19854 dari Lajnah Daimah. Nah, kutipan fatwa ini dimuat di buku tulisan Soleh Fauzan. Ini buku karangan Soleh Fauzan, namanya Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak. Ya, ditulis oleh Fadilah Syekh Dr. Soleh Ibnu Fauzan Ibnu Abdillah Al-Fauzan. Buku ini. Nah, beliau mengutip ketika ditanya. Nah, pertanyaannya begini, saya lengkapnya saya sampaikan. Ini terbit pada tanggal 27 bulan 8 itu Sya'ban ya, 1418 fatwa ini. Sekarang kan sudah 1447. Jadi fatwa ini sudah pernah dibuat tahun 18, sekarang tahun 47, udah berapa tuh? 29 tahun. Bunyi fatwanya begini, waqad sa'alal mustafti su'alan hadza nasuh. Redaksinya begini, i'tadna an nusalliya fil 20 al-ula min syahri Ramadan 11 raka'ah. Kami membiasakan sholat di bulan Ramadan pada 20 hari pertama, ya kan? 20 hari pertama, maksudnya sebelum 10 akhir, 2/3 pertama itu 11 rakaat. Kami melakukan 20 hari itu 11 rakaat. Fa idza dakhalatil asyru, ketika masuk 10 hari akhir, sholaina asyra rakaah, kami tambah lagi 10 rakaat. Tuh. Ya, kami lakukan 10 rakaat di awal malam, 10 rakaat di akhir malam. Paham ya? Jadi kata beliau, kalau udah masuk 10 hari akhir, kami melakukan sholat malam 10 di awal, 10 di akhir. Wa nutiru bisalasa, kemudian kami berwitir 3. Fa yusbihu majmu'man yusalli fil ashri salasan wa isrin. Jumlahnya jadi 23. Karena 10 tambah 3 kan? Summa inna ahada talabatil ilmi za'ama anna hadzal fi'la wa huwa tafriq bainal 20 al-awwal wal 20 awakhir fil adad bid'atun. Sehingga sebagian orang mengira perbuatan ini adalah bid'ah. Wa annal asla al-musawat fil adad asyarukullah. Kata dia, ya,
harusnya sama katanya. Semua itu nggak dibeda-bedain. Mau 10 akhir, mau 10 awal, mau di tengah, mau di akhir sama. Kata dia begitu. Waqala, dia melanjutkan, in sallaita ihda asyara fi awali syahri fasali mithlaha fi akhiri. Kalau Anda sudah sholat 11 rakaat di awal bulan, sholatlah mithlaha fi akhiri, sholatlah di akhir. Wa in aradta an tusalliya 23 fi akhirihi fasalli 23 fi awali. Jika Anda ingin salat 23 di 10 akhir, maka salatlah 23 di awal. Wa qala innahu minal bid'ah. Dia mengatakan itu termasuk bid'ah, ya. Karena apa? Tafriqakum baina salati awalil lail wa akhiri. Karena Anda memisahkan awal dan akhir. Maksudnya kalau mau sholat 23 itu jangan dipisah-pisah, kata dia itu. Sudah aja serentak. Ya. Fayatakhaffafuna asyral awal wa tutiluna fil akhirah. Lalu mereka meringankan di awal bulan 10 awal dan memanjangkan di akhir. Wa tusammuna hadhi tarawih. Mereka namai tarawih. Jadi tarawih ini istilah yang juga bukan berasal dari Nabi. Istilah tarawih gitu. Tarawih itu kan relax, ya, salat dilakukan dengan relax. Nuridu min fadilatikum at-takarrum biswasi jawab nafa Allah bi amali bi ilmikum wa ala manzilikum. Nah, jadi penanyanya mengatakan tolong dijawab bagaimana sebenarnya, bagaimana seharusnya, ya. Dijawab oleh beliau. Wa ba'da dirasati lajna lil istifta, lajna setelah mendapat pertanyaan ini, ya, kemudian mempelajarinya. Nah, ini jadi putusan lajnah, ini bukan keputusan pribadi dari Syekh Saleh Fauzan. Cuma beliau mengutipnya ini karena beliau anggotanya. Beliau anggota sekaligus ketua. Ya, Lajnah Daimah ini semacam MUI lah gitu. Di Arab Saudi, ya, jadi kumpulan ulama-ulama yang duduk di sana, ahli fatwa, diketuai oleh Syekh Saleh Fauzan. Mungkin sampai sekarang saya nggak tahu. Ya, dijawabnya begini. Itu tadi pertanyaannya. Wa amma adadu rakaatiha falam yasbut fihi haddun muhaddadah. Jadi sebenarnya bagaimana sih Syekh, itu ya? Adapun bilangan rakaat tarawih itu tidak ada batasnya. Tuh yang pernah saya sampaikan. Batas rakaat itu tidak ada. Jadi kalau ada yang 11 dari mana? Itu pemantauan dari istri beliau Aisyah. Apa itu sholat tarawih? Sholat di rumah itu, man. Yang asli tarawih dilakukan oleh para sahabat 4 malam. Saking asiknya mereka tidak pernah mengemukakan jumlahnya. Yang asli tarawih itu, ya, di malam keempat beliau tidak datang. Jadi maksudnya di 10 hari terakhir suatu saat Ramadan, pada bulan Ramadan Rasulullah ba'da Isya memimpin sholat. Sahabat ikut. Yang ikut malam itu cerita pada yang nggak ngikut. Malam kedua tambah banyak, malam ketiga lebih-lebih lagi, malam keempat beliau tidak datang. Tapi di subuhnya beliau memberikan pernyataan, semalam saya tahu kalian jumlah lebih banyak, datang lebih banyak. Saya tahu kalian datang dengan jumlah lebih banyak, tapi saya sengaja, ya, tidak mengimami kalian karena takut kalian menganggap wajib. Nah, selama 3 malam berturut-turut itu sahabat tidak pernah ngitung berapa gitu, nggak berekenan, sholat ngapruk, nggak ada yang pernah ngitung. Nah, lalu para sahabat menegur Rasulullah, ya, tapi di hadis yang lain ini nanti saya akan lanjutkan. Ya Rasulullah, kalau begitu kami teruskan ya, kalau Anda yang mimpin kan nanti takut wajib. Bagaimana kalau saya terusin, kita yang terusin? Silakan. Sama dengan sholat duha. Sholat duha juga dilakukan oleh Rasulullah, tidak terus-menerus. Aisyah menegur, kok enggak terus?
khawatir kamu akan menganggap wajib. Lalu Aisyah mengatakan, wa ana usabbihuha, kata-katanya begitu, aku akan tetap rutin melakukannya. Rasulullah diam. Sebab kalau Anda yang melakukan nanti dikira wajib, kan saya mau bukan Rasul, ya, jadi nggak mungkin orang akan menganggap saya wajib. Rasulullah diam, berarti boleh. Jadi kalau bilang iya, ya Rasulullah, haji itu tiap tahun itu gimana? Karena itu, kalau saya jawab iya, nanti wajib, kamu nggak bisa menjalankan. Iya apa enggak? Nggak dijawab. Kalau jadi, kalau saya jawab iya, nanti kamu anggap wajib. Kalau wajib, kamu nggak sanggup. Nah, sahabat nggak nimpali lagi. Jadi gimana seharusnya? Ya begitu aja sampai di situ. Berarti itu fleksibel. Yang punya duit boleh, kan? Jangan nanti yang punya duit, waduh, nggak boleh kalau begitu. Kalau iya nanti yang nggak punya duit atau nggak sempat, bingung lagi. Jadi nggak dijawab, fleksibel. Jadi sesuatu yang tidak diikat, jangan kau pinta ngikat. Seperti kaumnya Nabi Musa kan, ketika suruh menyembelih sapi, sapinya gimana? Tua apa muda? Yang sedang? Warnanya? Tuh. Memang iya sih, kalau saya jadi guru contohnya, besok kalian ngarang, ya, dah segitu. Nanya, berapa Ustadz? Selembar, 2 lembar? Jadi 2 lembar. Tuh. Ditulis tangan apa ya, komputer. Tuh. Jadi kan tambah berat. Aturan kalau diem aja, ternyata setengah lembar, ya. Kok ngarang cuma setengah? Bapak nggak bilang, kan enak. Nggak nyuruh. Itu maksudnya. Nah, kita kembali di sini. Jadi menurut Syekh Utsaimin, menurut Shalih Fauzan, sama dengan Syekh Utsaimin, saya juga punya buku yang sama. Beliau juga berpendapat sama, bahwa aslinya tarawih itu tidak ada bilangan pastinya. Jadi kita ini yang bikin ribut kita sendiri sebenarnya. Ya kan? 28 itu. Kita sendiri sebenarnya nggak ditentuin. Jadi yang 8 jangan maido 20, yang 20 jangan maido 8. Nah, sekarang di Arab Saudi berapa? 10. Hah? Gimana Pak? 23 ya? Tuh udah tuh. Nah tuh, di Arab Saudi sudah di pusatnya sekarang udah punya. Mereka melakukan begitu nggak seperti kita. Kalau ada pelanggaran pasti, maksudnya tidak mungkin resmi kalau ada pelanggaran. Pokoknya apa-apa yang resmi di Arab Saudi itu seakan-akan menjadi tanda boleh. Nah, contohnya tasbih. Tasbih, Anda lihat banyak dijual nggak? Berarti boleh. Jangan maido orang pakai tasbih, walaupun bagusnya pakai tangan. Sebab kalau pakai tasbih nggak boleh, nggak mungkin polisi akan membiarkan di sana. Nggak seperti di Indonesia, maksudnya mujarobat boleh, kitab-kitab dukun boleh. Kalau di sana mah nggak boleh terbit. Kalau bertentangan dengan akidah, disensor. Jadi di sana ada lembaga sensornya. Kalau yang kelihatan, maksudnya lain hal kalau Anda nggak ngelihat, ya. Kalau nggak kelihatan ya polisi nggak bisa menjangkau. Yang bisa dijangkau, diakses oleh polisi, didiamkan, berarti negara membolehkan. Kalau negara membolehkan, pasti ada dalilnya di sana, mah. Itu nggak seperti kita di sini, ya. Nah, kita kembali sini. Pendapat saya ini setara dengan Syekh Utsaimin. Nah, Anda bisa baca ini, Shalih Fauzan saya lanjutin. Wal ulama mukhtalifun. Ulama dalam menentukan rakaat yang berbeda-beda. Ini satu bukti dari sononya nggak ada Jadi kalau sampai di sana ditentukan oleh Rasul sekian, terus ulama ngomong sekian, kan berarti ngelunjak itu mah. Ya kan? Rasulullah menentukan sekian, sire ngomong mengkonon. Premen orang nurut Nabi sih. Karena di sana bebas sehingga ulama terbuka, fleksibel.
Jadi ulama menurut Syekh Shalih, menurut Al-Lajnah Daimah, mukhtalafun, berbeda pendapat. Minhum man yara ana salasun wa isrun, ada yang mengatakan 23. Imam Syafi'i ini, ya, kalau merujuk imam. Wa minhum man yara ana sittun wa salasun, ada yang mengatakan 36, komo pisan tuh. 36. Batas paling tinggi berapa yang saya pernah baca itu sampai 41. Maksudnya saya mencari-cari yang lebih lagi ada nggak gitu. Rasanya saya belum pernah melihat. Saya kaji gitu ya. Berapa terbanyak angka rokaat yang dijadikan pendapat ulama? 41. Tuh, ini ada yang berpendapat 36. Siapa orangnya? Imam Malik. Wa minhum man yara aksara, ada yang lebih lagi itu. Berarti ini ada yang lebih lagi, ya. Wa minhum man yara aqal, ada yang sedikit. Wa sahabat salluha fi adi Umar salasan wa isrin. Sementara sahabat melakukannya di zaman Umar 23. Tuh. Fi masjid Rasulillah, di masjid Nabi. Wan nabiyyu kana la yazidu Ramadan wala ghairu ala ihda asyara. Sementara Nabi tidak pernah menambah di bulan Ramadan maupun di luar lebih dari 11 atau 13. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Walam yuhaddid linnasi adadan muayyanan fit tarawih, tapi Nabi tidak pernah menyebut angka. Ini yang mengatakan 11, 13 ini Aisyah, bukan Rasulullah. Ya maksudnya begini, kalau Rasulullah yang ngomong gini, lakukanlah sekian rakaat. Omongan Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya salatu tarawih ihda asyara rakaat. Nah, itu berarti omongan Rasul. Nah, yang mengatakan 11 itu Aisyah berdasarkan pemantauan beliau. Mungkin lagi sholat dihitung 1, 2, 3 gitu. Dihitung. Yang namanya Nabi itu kan bukan di depan Aisyah aja. Yang Nabi Muhammad itu bukan di depan Aisyah saja kan. Aisyahnya ngomongnya ngaji. Itu enggak dia yang lihat. Yang dia lihat. Yang dia lihat begitu. Sehingga sholat rawatib juga menurut beliau 11. Tapi ternyata sahabat lain mengatakan 13. Itu pemantauan. Contoh begini. Kalau 11 itu menjadi ketentuan, kenapa Muhammadiyah sekarang tambah 2? Karena dia berubah tarjihnya. Setelah ada pengumuman dari Arab Saudi 10. Yang 2 ini namanya sholat iftitah kata dia. Sholat muqaddimah, pemanasan. Ya bahasanya apapun pemanasan, pokoknya jumlahnya segitu aja. Nah kita singkat begini. Maksud saya kita tidak akan bertengkar kalau kita memahami dari Rasulullah memang nggak ada batasan. Jadi ayo mengkonontah ya wis. Sira, weh kita mah dawake ulia. Ya wis rupa. Gitu. Jadi mana yang lebih nyaman menurut kita? Gitu. Kita kembali ke sini. Wassahabat salluha fi adi Umar salasan wa isrin, sahabat-sahabat salat di zaman Umar 23 rakaat ini, sahabat. Ini kan bukan omongan sembarangan ini, ya. Ini. Fi masjid Rasulullah, Nabi sendiri tidak pernah, ya sahabat juga tahu Nabi lewat Aisyah 8 saja, bukan mereka nggak tahu, tahu. Man qama Ramadan wahtisaban. Nah ini contohnya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan karena iman ihtisab, maka akan diampuni apa yang telah dari dosanya. Walam yuhaddid adada rakaat. Di hadis ini Rasulullah tidak menentukan angka. Qiyamnya bebas. Tapi kenapa di sini 8? DKM yang nyuruh. Kan kita harus nurut. Ati Allah, ati Rasulullah ulil amri. Ya kan? Nah, kalau pilihan Syekh Fauzan ini begini, kalau Anda rokaatnya sedikit, bacaannya panjang katanya. Gitu tuh. Kalau Anda sadar bacaannya dikit, kan di sini panjang, bacaannya dikit.
Sebab beliau menganjurkan nih semalam nih 1 juz beliau ini, sehingga 30 selesai 30 juz. Seluruh Al-Quran dipamerkan untuk dibaca, kata beliau nih sarannya. Nah kalau Anda tidak mencapai begitu, berarti perbanyak rokaatnya, kompensasinya. Nah di sini istilah Jawanya dipetal, di awal segitu, di malam segitu, jadi kan ujung-ujungnya jangkep. Terus kan sudah witir, itu kan? Ada pertanyaan lagi. Yang nggak boleh diulang itu witirnya. Tapi kita kan tadi belum tidur, berarti belum tahajud kan? Tahajud kan syaratnya tidur dulu, gitu. Dan nantilah anulah yang benar nanti di hari kiamat. Kalau mau benar. Singkatnya ini semuanya adalah ijtihad, saudara. Dulu ya sahabat mungkin kurang teliti ya. Sebentar Nabi duduk dulu. Ini ngomong-ngomong kalau 11 nanti bangun lagi 10 lagi boleh enggak gitu. Enggak ada yang begitu. Jadi kita ditinggal Nabi, terjadilah pemandangan-pemandangan yang berdasarkan pemantauan. Ya, saya akan tambahkan lagi 1 hadis tentang yang dibaca. Nah ini penting juga, tentang yang dibaca, yaitu doa ya, yang itu ya apa, fa'fu anni ya. Nah ini penting. Innaka karim tuh, innaka karimun ya, nanti innaka afuun karim kan. Nah, nanti saya supaya hadisnya lengkap tentang doa saat menghadapi Lailatul Qadar yang dibaca apa, itu terdeteksi ada 33 hadisnya ya. Saya ambil 1 saja. Begini hadis lengkapnya. Sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Sa'alathu sallallahu alaihi wasallam Aisyatu. Bertanya kepada Rasulullah Aisyah anha tentang Lailatul Qadar. Apa bunyi pertanyaannya? In wafaqtuha fabima ad'u. Kalau saya merasa berjumpa dengan Lailatul Qadar, berjumpanya itu bagaimana? Kalau saya berjumpa dengan Pak Hilman kan, Pak Hilman. Kalau ketemu Lailatul Qadar itu ketemunya bagaimana? Saya juga nggak tahu nih. Tapi Aisyah mengatakan kalau saya berjumpa ngepas dengan Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Begitu Aisyah bertanya pada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Quli, katakanlah olehmu, Allahumma innaka afuwun." Tidak ada karimnya ternyata. Tidak ada kata karimnya. Allahumma innaka afuwun. Jadi kalau menurut saya redaksinya ada 6 ya. Allahumma 1, innaka 2, afuwun 3, tuhibbul 4, afwa 5, 7 berarti ya. Fa'fu 6, anni 7. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Cuma segitu aja, diulang-ulang. Syarah hadis, min azimi minalillahi ta'ala ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ja'alalaha fi ayami dahriha nafahat. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad, keistimewaan umat Nabi Muhammad ya, adalah diberi anugerah, diberi hadiah. Hadiahnya apa? Liyata'aradulaha wa liyafauzu fiha bi ataya minallah li anal ummata a'mar wa qasira. Kenapa Allah memberi hadiah kepada umat Nabi Muhammad? Karena umurnya pendek. Wa min tilkan nafahat jalilat Lailatul Qadar, sehingga diberi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang dijanjikan kepada kita 1000 bulan, lebih baik lebih dari 1000 bulan. Katakanlah 1000 saja. 1000 itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Jarang di antara kita yang mencapai usia begitu. Ya kan? Jadi kalau sampai kita mendaki Lailatul Qadar, kita dapat hadiah gabrugan. Rezeki nomplok 1000 bulan aja pokoknya. Itu kalau saya hitung 8 bagi 12 ya.
83 tahun 4 bulan. Setara dengan Anda sholat, kalau Anda sholat dapatnya sholat 83 tahun 4 bulan. Kalau Anda sedekah 80, ya kali pokoknya lah, kali 1000 aja. Setara dengan kali 1000. Tuh, begitu besarnya. Lalu sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya an Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadar. Faqalat in wafaqtuha in adraktu Lailatul Qadar kama fi riwayat Tirmizi. Dalam hadis Tirmizi, aku mendapati Lailatul Qadar. Apa yang aku baca? Ya, kata Rasulullah, ciri-ciri Lailatul Qadar yannaha lailatun safiyah, malamnya itu lembut. Ciri-cirinya tapi la harata wala barida, tidak panas, tidak adem. Tidak panas, tidak dingin, berarti medium cuacanya. Nyaman. Wa tadlu'u syamsu akibahala syal muntasin fi afaq. Paginya ketahuan mataharinya ridem. Mataharinya apa tuh? Ridem. Redup. Kenapa redup rahasianya, saudara? Karena malaikat menutupi sinar matahari. Cuma nggak kelihatan sama mata kita yang bukan mata elang ya. Mata puluhan senti aja pakai kacamata, apalagi ngelihat malaikat, nggak bisa. Cuma ya itu tanda-tanda malaikat datang. Setiap perkumpulan malaikat itu datang, menyebabkan kita mudah ngantuk. Bukan karena AC, bukan. Itu mah ada AC-nya, nggak ada AC pun ngantuk. Karena apa? Karena malaikat itu cahaya yang tidak panas. Ketika acara itu udah selesai, walaupun sejuk kita bangun, beringas lagi. Tapi itu ngelenggut, itu ciri-cirinya. Ngantuk. Di zaman sahabat banyak gejala-gejala adanya malaikat. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi apa yang aku baca, ma yaftul minad du'a fitil kalian, doa apa yang mujarab, itu yang ingin ditanyakan oleh Aisyah, yang aku baca saat aku merasa Lailatul Qadar datang. Nah, Rasulullah memberi petunjuk, Allahumma innaka afuwun. Ya, Allahumma. Jadi 7, saudara. Ingat, bagi yang susah hafal. Allahumma 1, innaka 2, afuwun 3, terus tuhibbu 4, afwa 5. Tuhib al-fa'fu 6, anni 7. Ya siapa tahu saudara susah ingat, anep itu. Allahumma 1, innaka 2, afun 3, tuhibbu 4, afwa 5, afwa 6, anni 7. Ya Anda kalau susah nulis direkam saya ini, diulang-ulang di rumah. Sini kan nggak ada papan tulis, susah. Ya di maksurat adalah, ya. Nah itu saja yang dibaca, diulang-ulang. Wa min du'ai hari khairat dunia wal akhirah. Wa man dabihi jaza khairat dunia wal akhirah. Barang siapa yang berdoa dengan ini, mengapa para ahli menelisik kenapa afun bukan gofur? Kenapa yang dimintanya Allahumma innaka gofurun? Kenapa enggak gofur? Afun. Kalau gofur memaafkan, catatannya enggak dibuang. Kalau gofur memaafkan tapi catatannya masih nana, diinget-inget baik. Kita ngendeng apura, iya sih bengen mengkonon, salah. Tapi kalau afun dihapus. Catatannya hilang. Ya tapi bukan hilang untuk Allah ya, bukan, ini untuk ibaratnya begitu. Seperti kawaladatu ummuh, seperti anak yang baru dilahirkan, seakan-akan tidak ada dosa. Tuh. Jadi alhamdulillah ya, di masjid ini sudah diisi perempuan-perempuan. Kalau dulu dia omongnya angel. Sebab di ayat-ayat dalam Ramadan itu ada begini, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kau sentuh istrimu kalau kamu sedang di masjid.
Kalau istri gak dibawa, bagaimana mau disentuh? Wong istrinya di rumah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Istri-istrinya bikin kemah, sehingga Rasulullah risih juga makan tempat. Istrinya bukan satu. Jangan Bu. Tapi setelah Rasulullah wafat, sudah tidak ada yang melarang, karena mereka adalah ummul mukminin, berani ngelawan ibu, itu kan. Kalau dulu kan kedudukannya istri, saya mau mengganggu ini, jadi nggak boleh Rasulullah. Setelah Rasulullah tiada, mereka membangun kemah masing-masing tuh. Ya kaum muslimin diam aja udah. Mungkin juga masjidnya sudah lebar. Nah ini menjadikan ciri perempuan juga berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Kita capek-capek sholat, dapat cuan itu katanya. Rezeki nomplok nggak mau. Yang dibayar 1000 kali dalam waktu yang pendek. Nah, menghadapi perselisihan Arab Saudi dengan kita sini, ini menjadi rahmat. Jadi nggak ada ganjil genap. Jadi, kalau ada pasang wuwu 10 hari, orang ganjil orang genap, oleh kabeh. Tapi kalau saudara pilih-pilih, kan ganjil menurut siapa? Hah? Arab tah, menurut Indonesia. Nah, tapi kalau dua-duanya 10 itu tongkrongin, sudah ampun ini. Bismillah, lulus sono. Dan malaikat lepas tangan, tidak ikut menilai. Ya, khusus untuk puasa, fa innahu li. Ketika ditanya kepada Syekh Utsaimin, illas syam, kecuali puasa. Setiap amal ibnu Adam lahu, baginya, kecuali puasa. Ketika ditanya kecuali puasa itu bagaimana Syekh? Artinya ya. Artinya puasa itu tidak ditangani oleh malaikat pencatatannya, karena itu pencatatan reguler 10 sampai 700 di tangan malaikat. Tapi kalau di tangan Allah, mau Allah, iya, bebas. Jadi bisa Anda 1 triliun, jangan kaget. Karena Allah yang punya nilai, Allah yang berhak. Nah, itulah kita mengharap Lailatul Qadar, ya, apalagi waktu kita ada, walaupun kita masih muda, ya, kita nggak pernah tahu umur kita. Tapi dengan Allah memberikan perpanjangan 1000 bulan, kita pendek amalnya, tapi bisa 1000 bulan. Apalagi setiap tahun dapat, waduh, udah betul-betul mendapatkan anugerah yang luar biasa. Semoga itu terjadi pada kita. Kalau untuk sholat berjemaah, sholat sunnah di bulan Ramadan, itu sunnahnya berjemaah. Sebenarnya sholat yang kita lakukan ini adalah tahajud sebenarnya, qiyamul lail. Jadi nanti kalau sudah Ramadan lewat, Anda jangan berhenti, cuma sendiri bagusnya. Kalau lagi bukan Ramadan, bagusnya sendiri, jangan berjemaah. Tapi kalau di bulan Ramadan, bagusnya berjemaah. Gitu aja bedanya. Ya khusus Ramadan ini. Ya. Maksudnya begini, itu untuk nyiriin sama dengan sholat syuruk nih. Syuruk apaan? Nanti judulnya sholat syuruk, untuk membedakan duha. Gitu kata Syekh Utsaimin, untuk membedakan buat kita aja. Istilah syuruk nggak pernah dilontarkan oleh Rasulullah. Sholat syuruk itu nggak pernah. Tapi beda dengan duha. Kalau sholat syuruk diawali dengan diam di masjid sejak subuh, nggak kemana-mana sampai terbit, sampai dibolehkan duha. Gitu. Kalau sholat duha mah bebas, bukan karena itu. Gitu bedanya. Nah, sholat tarawih, yuk kita sholat apa? Sholat wengi. Lah udun, ini masjid kok apa maksudnya? Ya tarawih, kan begitu juga nanti ujungnya ke tarawih. Tapi kalau sudah merujuk tarawih, orang ngerti. Ya sebenarnya itu qiyamul Ramadan maksudnya. Ya demikian. Tapi itikaf saya belum pernah mendengar kalau bisa di rumah. Karena itu hadis ayat itu, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Saya belum pernah mendengar itikaf boleh di masjid. Maksudnya dia berpotensi dapat Lailatul Qadar tapi di rumah. Saya belum pernah dengar itu. Ya coba aja dilihat rujukannya.
rujukannya mana gitu. Ya, yang saya tahu itikaf itu di masjid, baik berlaku untuk perempuan atau laki-laki, kecuali sholat biasa di luar Ramadan. Itu memang baituhunna afdal. Bukan itikaf, Ustaz. Maka Lailatul Qadar. Iya, saya belum pernah lihat ini. Ya, nggak beda dengan ini sih. Kita sholat syuruk sama dengan umroh tamah gitu. Tapi kan nggak sama dengan umrohnya. Kalau di rumahnya dibikin mihrab. Iya, maksudnya saya belum. Siapa dapat? Iya, coba aja rujukannya. Saya belum pernah ada dengar dalil. Kalau semuanya ke sini, Iya, itu kias. Kias sama dengan ini. Kita sama dengan umrah. Ya nggak bisa sama persis kalau umroh beneran ke sana. Kita ini kalau isyrak ini sama dengan umrah haji tamah bener sama dengan sono, berarti nggak usah ke sana. Ya bukan begitu. Hanya kias saja. Seperti kita menghargai istri, bagaimana mereka sholat nggak bisa berjemaah, paling ngurus suami, ya mudah-mudahan sama. Kan sama dengan ini. Orang yang tidak bisa itikaf tapi dia membiayai itikaf akan sama, nah, begitu. Tapi nggak bisa identik. Ya, nanti kita kalau ada dalil-dalilnya, karena istri Rasulullah juga itikaf. Demikianlah hadirin, hafidhani hafidhakumullah, nanti kita lihat lagi kalau ada rujukan-rujukan. Karena kita senantiasa pokoknya belajar aja. Nanti kalau ada dalil baru yang lebih valid, ya kita ikuti. Ya kita kan selalu berubah. Pokoknya jadi santri mah nggak pernah salah. Kan lagi belajar. Ya. Semoga demikian. Tapi sudah ada kemajuan-kemajuan bahwa masjid kita tetap dijaga. Semoga dengan kita tetap menjaga ketaatan, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.